Halo engineers, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial untuk latihan belajar AutoCAD 2 dimensi. Objeknya adalah Iron Man ya. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Oke, kita akan membuat sketsa seperti ini. Jadi sketsa topeng Iron Man. Untuk ukurannya adalah seperti ini, dimensinya sudah saya buat. Nah, banyak sekali ukurannya dan harus mulai dari mana dulu untuk membuat sketsa seperti ini. Nanti akan saya jelaskan satu persatu secara urut. Jangan lupa untuk simak terus, jangan di skip agar tidak ketinggalan langkah-langkahnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan info dan ilmu penting lainnya dari channel ini. Mari kita mulai latihan penggambaran 2 dimensi Iron Man Mask. Saya sudah punya seperti ini. Yang pertama saya akan delete dulu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buat garis tengah atau center line. Kita ketik L, kemudian kita buat garis tengah terserah di tempatnya di mana saja. Panjangnya adalah 650. Kita rubah untuk warnanya biar tidak nyampur dengan garis sketnya nanti. Garis sketnya kecil, dan untuk memperbesar scale-nya kita tinggal klik garisnya, terus kemudian kita ketik PR untuk properties. Nah, di line weight type scale kita rubah jadi 2, artinya 2 kali ukuran. Nah, sudah kelihatan garis putus-putus. Oke, kita mulai. Langkah yang pertama adalah kita buat garis, ketik L, enter. Untuk enter itu sebenarnya bisa banyak cara ya, bisa L enter atau L kita bisa langsung tekan spasi, jadi lebih enak karena lokasi spasi itu lebih panjang, jadi untuk dijangkau lebih mudah, dan posisi spasi di tengah. Jadi kalau saya pakainya L itu dengan telunjuk, dan untuk menekan spasi pakai jempol, jadi langsung L enter, jadi bisa cepat prosesnya. Oke, lanjut. Setelah kita klik line, kemudian kita klik di ujung center line. Nanti kita akan buat jadi Iron Man masknya ini setengah ya, karena dua sisinya itu simetris, jadi kita akan buat setengah. Lalu untuk sisi sebelahnya lagi nanti kita akan mirror, jadi lebih cepat dan lebih mudah prosesnya. Oke, lanjut. Kita L enter dan kita klik di ujung endpoint garis sumbu, arahkan ke kiri, langsung kita tulis panjang dari ukuran garisnya. Terus 20 dikurang 120 dibagi 2, 60. Oke, kemudian setelah garis jadi adalah kita membuat garis ini, garis miring sudut 55 derajat dengan ketinggian 160. Nah, kemudian kita ketik L enter, kita klik di endpoint sini, dan kita untuk sudutnya kita pakai ketik add. Setelah itu akan muncul kita masukkan panjangnya karena kita ini enggak diketahui berapa panjangnya. Ini panjang kemiringannya kita bikin lebih panjang aja, kita bikin panjang 300. Nah, sudutnya 55 itu karena di kuadran ketiga ya. Jadi kalau di AutoCAD itu ada 4 kuadran, tapi penulisannya itu 2 tempat. Jadi kalau kita ketikkan L, sudut 0 derajat itu ke kanan, kemudian bisa kita arahkan ke kiri, itu nanti akan bertambah sampai ke atas 90 derajat, dan kita kembali ke lurus ke kiri itu 180 derajat. Nah, untuk ke bawahnya juga sama, kita mulai dari kanan ke bawah itu 0, itu nanti akan muncul sudut berapa, sudut ke 360 derajatnya, 0, 20, 100, kemudian kedua, ketiga, sampai 360 derajat. Nah, 90 derajat berarti 90 ke 180 dikurangi 55 di 125 derajat. Kita klik. Oke, jadi satu garis sudut 55 derajat. Nah, untuk panjangnya 160 tinggal kita klik line lagi, kita arahkan ke the endpoint. Nah, ini jangan kita klik apa-apa, terus kita arahkan kursornya ke atas. Nah, itu akan membantu polar snapnya ya, polar tracking. Nah, muncul garis putus-putus, tinggal setelah muncul garis putus-putus tinggal kita ketik tingginya tadi, tingginya itu 160.
160. Nah, kemudian kita buat garis bantu ke kiri, klik. Nah, setelah jadi ini berarti tinggal kita potong. Untuk motong kita gunakan trim, shortcutnya itu TR defaultnya, TR kemudian enter 2 kali. Kemudian kita buang garis yang tidak perlu, garis bantunya kita delete. Lanjut, setelah itu kita bikin garis selanjutnya, garis yang ini tingginya 110, kemudian sudutnya 155. Nah 55 itu berarti kan karena ini 55 nya dari garis ini. Nah 55 di sini berarti ini 55, ini sudah 55 tambah 100 berarti ini berarti 100 derajat di sini. 100 kita add, panjangnya belum diketahui, kita lebihkan saja jadi 200, sudut 100. Selesai, kemudian kita potong ketinggiannya 110 sama kayak tadi ya, arahkan, kita potong yang kelebihannya dengan trim, garis bantu kita delete. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini radius. Nah, untuk radius ini kita bikin terakhir, kita buat terlebih dahulu yang atas, kepalanya ini, bagian kepala itu radius 200 dari atas. Nah, kita pakai lingkaran, ketik C, enter, center, circle maksudnya, circle, enter, dan kita klik di ujung sini, kemudian langsung kita tulis radiusnya 200. Nah, karena posisi ininya ada di ujungnya itu di atas, tinggal kita arahkan, kemudian kita move ke bawah. Nah, move itu shortnya M enter, kita arahkan, langsung kita taruh ujungnya di sini. Nah, sudah. Oke, terus untuk membuat, nah ini untuk membuat radius yang terakhir kita pakainya art, start and radius. Kita pakai start and radius. Nah, kita pakai start and radius, dan kita arahkan kursornya di node lingkaran sebelah kiri, klik, kemudian titik terakhirnya ada di sini. Nah, setelah titik 2 ditekan, kita arahkan kursor ke atas dulu biar dia terbentuk radiusnya, kelihatan preview. Nah, kemudian baru kita tulis radiusnya 972. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal buang yang tidak perlu, kita trim. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis yang miring ini, kita klik line, enter, lokasinya 122 mili dari pertemuan sudut ini, di 122, terus 22 di sini. Nah, yang 122 sudutnya adalah 180 dikurang 54 itu 26. Nah, dari sudutnya perhitungannya 90 dikurangi 26, 64 derajat, berarti kita buat 60 derajat. Panjangnya belum ada, sudut 64. Selesai. Nah, ketinggiannya 63, kita tarik garis lagi 63, kita buat garis bantu ke kanan, kita buang kelebihannya, kita delete garis bantu. Kemudian kita buat lagi garis yang selanjutnya dari titik ini 2 derajat ke atas, berarti 90 ditambah 2, 92 derajat. Add, panjangnya kita lebihkan, kita bikin 300, sudutnya 92 derajat. Oke, jadi nah oke, lanjut kita akan buat kemudian lingkaran yang di sebelah atas ini, bagian kepala di atas. Kita pakai lingkaran, ketik C, enter, posisinya adalah 72 ke sebelah kiri semua, dan dari titik ini 135. Nah, kita buat dulu dari titik ini, kita tarik ini polar trackingnya sampai muncul intersection, kita buat di sini, ukurannya 110. Kemudian tinggal kita pindahkan, move enter ke atas 135, kita pindahkan ke sebelah kiri 72.
Oke, selanjutnya kita akan buat garis yang ini di bawah, ini lengkung, kita L enter. Jaraknya adalah 410 dari posisi paling bawah. Kita arahkan kursornya di endpoint, kita tarik, ketik 410. Ukurannya adalah 70,5. Jarak untuk kedua sisinya, jadi satu sisi di 70,5 dibagi 2 yaitu 35,25. Kita ketik 35,25. Kemudian kita buat untuk kemiringan garis 12 derajat. 12 derajat dibagi 2 berarti 6. 90 tambah 6, 96. Kita ketik N, panjangnya kita lebihkan 400, sudutnya 96. Nah, oke. Jadi seperti ini, tinggal kita buang dengan trim garis-garis yang tidak perlu. Kita ketik TL, enter 2 kali. Oke, kita klik yang tidak perlu, kita buang. Oke, selesai. Kemudian kita buat radius dengan fillet. Fillet itu F enter. Kemudian kita ada pilihan di bawah sini, ada polyline radius. Nah, kita ketik R untuk radius. Dan kita tulis radiusnya mau berapa. Di sini 28, enter. Klik sisi garis yang pertama dan klik garis yang kedua. Nah, setelah itu selesai jadi radius. Nah, selanjutnya kita akan membuat arc yang di atas atau lingkaran yang di atas ini. Kita pakai cycle lagi, C enter. Jarak posisinya adalah yang di atas 15 dari garis ini, 15 dengan radius 146. Dari sini 15, enter. Radiusnya 146, enter lagi. Jadi kemudian yang kedua, garis arc yang kedua radius 200, jaraknya 55 ke bawah, C enter. 55, radiusnya 200. Nah, selesai. Dan kita buang garis yang tidak perlu, pakai trim, kita buang. Setelah selebihnya kita delete. Sudah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian mulut. Bagian mulut di sini kita buat dulu, kita ketik L enter. Nah, jaraknya 74 dari bawah, panjangnya 136, dua sisi, berarti kita L endpoint arahkan ke atas 74. 136 dibagi 2, 68, kita tulis 68. Sudutnya 135 derajat, panjangnya 12,3, kita ketik F 12,3, sudut 135. Nah, kalau ketemu kebalik kayak gini tinggal kita rotate, kita rotate pakainya row. Kita klik enter, kita select object, nanti kita tinggal arahkan ke atas sini. Nah, udah selesai jadi kebalik. Selanjutnya adalah kita offset atau kita membuat garis dengan perintah offset. Kita ketik O. Nah, jaraknya 13, kita tulis garis yang pertama, dan yang kedua ini. Oke, kita akan ketemu garis yang tidak nyambung seperti ini. Untuk menyambungannya tinggal kita klik yang pertama, bebas mau yang ini atau ini terserah. Kita klik, kita panjangkan, kemudian kita pakai perintah extend. Itu perintahnya EX, enter. Klik garis atasnya, klik enter, dan klik garis yang mau dipanjangkan, klik titik, jadi panjang. Untuk ininya tinggal kita delete pakai trim, enter. Nah, jadi kita tinggal hubungkan pakai line garis jadi seperti ini. Bagian mulut sudah selesai. Yang selanjutnya adalah kita buat yang bagian mata bagian tengah. Jaraknya adalah 186 dari bagian mulut. Kita arahkan kursor ini, kita naik 186. Dan kita tarik ke samping, panjangnya 76 dibagi 2 itu berarti 38. Dan kita tarik ke atas 12 sampai lagi. Oke, selesai. Dan yang terakhir adalah kita buat bagian mata. Nah, kita pakai line lagi. Jaraknya 184 dari ini mulut, dan untuk ke kanan itu 95. Jadi kita buat garis bantu 65 dibagi 2 itu berarti 47,5. Dan kita turunkan
4 mili, tegak move turun 4 mili. Nah, posisi awalnya berada di sebelah sini. Kita klik turun lagi, panjang awalnya 70, kemudian sudut ke sana 33 derajat. 33 berarti untuk di kuadran 22 180 dengan 33 147 ya, pasang ikan 147. Nah, ketinggiannya adalah 35. Kita lagi 4 kali 90 kali 5 tarik ke sebelah kiri. Nah, kita buang pakai trim garis yang lebihnya. Terus selanjutnya kita delete. Ini kita bentuk yang kedua adalah sudutnya 62, 180 kurang 62, 118 buat 112. Nah, tingginya adalah 25. Ke kiri, trim, kita buang yang tidak perlu. Nah, terakhir adalah kita buat sudut sisi 8 nih, titiknya panjangnya 110, sudutnya 160. Nah, 160 dari mana, itu tinggal kita kurangkan ya, 180 dikurangi 130, 8 tambah 62 itu 20 derajat. 180 dikurang 20 terus 160. Dan kita taruh garis terakhir, selesai. Nah, garis baginya kita buang tadi. Selesai sudah. Langkah terakhir adalah tinggal kita mirror. Kita selection object, kita select ini, dan kita ketik mi mirror, enter, klik endpoint ke atas, dan kita arahkan ke bawah. Kita klik kita enter. Nah, selesai. Sudah tutorial untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa kunjungi video kami yang lain. Satu lagi untuk gambar dari contoh ini akan saya cantumkan link di deskripsi, bisa kalian download sebagai panduan untuk ukurannya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.